Hey guys, gue Rago Lewi. Dan gue Denny Gamadi. Welcome to Let's Talk About Church Podcast. Yes, because church is you. Oh, gila ya Dan ya. Dari semua podcast yang kita mau bikin, kita ngomongin soal gereja. Aduh, kurang rohani apa gitu. Tapi this is what interesting. Ini yang menarik. Lo tau gak sih pada waktu gue iseng cek Spotify ya, gue menemukan bahwa podcast tentang gereja itu jarang. Hampir nggak ada. Alright. Jadi makanya gue itu gue entah ada gue kesamber apa ya. Jadi gue memilih kayaknya nggak ada salahnya kok kita nih bikin podcast yang ngobrolin soal gereja. Karena memang sih kesana segmented banget ya. Cuma I don't know, I just love the church dan gue cukup percaya sama gereja. Dan kenapa sih kita ngomongin soal gereja kayak gini memang ya. But ya gitu ya. Dan mungkin kita perlu share sedikit tentang kita kali Dan ya. Kita perlu share a bit about ourselves ya. Coba lu dulu deh. Lu sekarang sibuk apa sekarang? Oke. Well, sebelum gua share, memang gua setuju sih podcast tentang gereja tuh sedikit karena berbagai alasan ya. Iya betul. Ini ngomongin gereja nih ngeri-ngeri sedep gitu loh. Banyak orang tahu ada masalah di gerejanya tapi nggak berani cerita. That's nice. I agree with that. Iya, gue setuju sih. Kenapa banyak orang tuh nggak berani ngomongin gereja karena ya satu dan lain hal. Tapi gue rasa nggak ada salahnya kita mulai ngobrolin. Kita buka pelan-pelan, kita share pelan-pelan. Lagi pula pandangan kita sama gereja pun cukup netral. Gue jujur, gue pernah sakit hati sama gereja. Gue pernah luka banget. Gue pernah berat banget lukanya. Dan to the point gue pernah nggak percaya sama gereja. Lu pernah nggak kayak gitu? Dan? Oh iya. Semua orang rata-rata pernah ya. Dan ada orang-orang toksik juga. Itu lingkungan-lingkungan yang toksik. Jadi memang gereja itu, kalau gue ngomong jujur, gue banyak luka. Tapi ya setelah beberapa hal terjadi, gue ngaku ya, gue sekarang gue jadi supporter of the church. Wow. Gue sekarang jadi percaya gereja. I really believe in the church. Dan ini yang bakal kita bahas, why church. Gue jadi cukup cinta sama gereja karena gue percaya gini sih Dan. Pada waktu Yesus di bumi, sebelum dia karya salib terjadi, dia yang ngomong, upon this rock I will build my church. Aku membangun jemaatku. Dan this is what I believe. Gereja itu bukan ide manusia. Gereja itu bukan idenya kita, idenya Petrus, apalagi idenya Yudas kan, buru-buru kan. I believe the church is God's idea. Dan walaupun memang kadang suka screw up, tidak membawa kenyataan bahwa Yesus bisa nggak bikin kayak non-profit organization, bisa-bisa aja sebenarnya. Yesus bisa nggak bikin sekolah, bisa-bisa aja. Tapi kok yang dibikin gereja, yang dibikin jemaat, itu yang bagi gue ada di hati gue. Dan itu gue rasa yang pencipta gereja yang sebenarnya itu bukan manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri. Benar. Meskipun masalah selalu ada di dalamnya, dan mungkin kalian adalah salah satu orang yang benci, pahit, dan pernah ngalamin hal yang benar-benar mengerikan dari gereja. Betul. Sehingga berjanji, gue gak bakal injekin kaki lagi di gereja karena wow, I'm done. Nah, lu tahu salah satu personilnya Korn, si Brian Wells, atau nama panggilannya Head, dia kan 2005 itu keluar dari Korn. Terus dia convert jadi seorang Kristen. Gila ya. Dia jadi Kristen. jadi anak Tuhan ya. Jadi anak Tuhan. Dia kesaksian di mana-mana. Itu kan dahsyat banget dong. Korn itu, kalau lihat covernya muka itu serem-serem lah gitu ya. Terus dia convert jadi orang Kristen, dia keluar dari Korn. Itu radikal loh ya. Sampai keluar tuh dia radikal banget. Tapi apa yang dia dapetin di luar Korn, ternyata di gereja dia dibully gitu loh. I mean, orang-orang malah ngatain dia. Dia udah convert jadi Kristen, orang-orang malah ngatain dia, sampai dia tuh rasanya, loh kok gereja kayak gini gitu loh. Gue mau jadi follower of Jesus, tapi to be a Christian, kalau orang-orang kayak gini, malesin banget. Nah, maka dia tulis tuh di satu albumnya, di back covernya tuh dia bilang, ya dia pengikut Tuhan gitu, tapi dia juga muak sama orang-orang Kristen yang hypocrites, dia bilang, munafik gitu loh. Nah, 8 tahun kemudian dia balik lagi ke Korn. As a new person, with a new mission yang dibawa dari Tuhan. Tapi dia juga ngalamin gitu loh. Untuk orang selevel dia yang begitu serius dan radikal, dia juga ngalamin luka yang besar sama gereja. Iya ya, memang banyak ngalamin luka banget di gereja ya. Dan tapi justru gue rasa, dan
justru harusnya kita memang bahas ini. Yeah. Karena saatnya kita memang obrolin ini pelan-pelan. Sebenarnya masalahnya kenapa jadi kayak gini? Soalnya, nah sebenarnya tapi kita harus tanya dulu, kita harus balik dulu. Sebenarnya gereja itu apa sih? What is the church? What is the church sebenarnya? Karena gini, sampai detik ini jujur dan banyak orang masih berpikiran gereja itu bicara soal gedung. Gereja itu bicara tentang, coba kalau misalnya kita ngobrol sama orang-orang, gue rasa yang di kepala mereka soal gereja itu rata-rata ada tentang gereja yang, karena di film-film ya, di film-film when we talk about church, langsung kebayang kayak sebuah tempat gedung yang tinggi, ceilingnya tinggi, terus ada piano organ pipa ala-ala Dracula gitu kan, terus ada orang duduk di situ bawa buku, jadi kayak something like that. Dan gue rasa itu sesuatu yang berarti itu kan di kepala banyak orang, ngerti nggak? Dan juga banyak orang juga yang mereka ngerasa bahwa gereja itu identik dengan LED. Kalau di Indonesia ya, LED keren, lighting. Tapi kalau kita boleh jujur nanya, gereja itu sebenarnya apa? Coba Dan. Gua rasa gereja yang pasti orangnya. That's why kita pahit. Kalau gereja gedungnya mewah, kita nggak bakal kepahitan sama gereja, sama LED yang keren, sama musik yang membawa kita dekat sama Tuhan. Tapi gara-gara gereja adalah orang, that's why we hate the church. Yeah. That's why kita trauma itu. Karena gini, karena gedung tidak akan nyakitin kita. LED tidak akan nyakitin kita. Alat musik tidak akan nyakitin kita. Benar. Tapi nyakitin kita orang. Memang orang nyakitin. Jadi sebenarnya it really makes sense bahwa sebenarnya gini, kalau kamu bisa pahit di gereja, bagi saya itu sesuatu yang cukup masuk akal. Karena kalau gereja itu orang, yang bikin pahit itu orang, yang nyakitin itu orang, yang drama itu orang. Tidak pernah ada software iMac gereja gitu yang bikin lu pahit, maksudnya kagak ada, maksudnya it's just a system. Nah, tetapi pertanyaan gue gini, apakah gara-gara pahit, apakah kita jadi kehilangan kepercayaan kita sama gereja? Apakah kita berarti harus jadi kayak keliling-keliling aja? Apakah itu? Jadi ini teman-teman, podcast episode pertama ini kita membahas. Kita, kalau gue secara personal, kita pengen menawarkan ya sudut pandang yang berbeda lah ya. Itu sudut pandang berbeda soal gereja. Karena sampai detik ini kadang suka ada yang nanya dan kayak ya sudah, kita mendingan gue ngumpul-ngumpul aja gitu maksudnya. Kan yang penting kan komunitasnya, yang penting kita bisa dengar firman-nya. Nah, itu gimana tuh? Itu gimana? Lu punya pengalaman nggak soal itu, Dan? Wah, ini pertanyaan tajam banget nih ya. Karena banyak loh yang kayak gitu loh. Oke, kan gue malas ke gereja, gue malas ke yang ada embel-embel G-nya, ya kan? G ini, malas kan? Ya sudah, gue cari persekutuan, gue ngumpul aja di situ, gue jadi, yang penting kan firman Tuhan kan? Itu salah nggak sih? Coba, menurut lu gimana? Gue punya pengalaman nih. Jadi dulu gue tinggal di satu kota, terus gue itu ikut persekutuan yang bukan gereja, orang-orang ekspat. Jadi mereka yang pertukaran pelajar segala macem. Nah, terus di situ ya banyaknya orang bule gitu kan. Tapi gue enjoy banget karena authenticity mereka, kehangatan mereka. Kadang kelompoknya kecil, cuma 25 orang. So gue ibadah gue di situ karena mereka juga ibadah, meskipun mereka tidak dibawa gereja apapun. Nah terus karena gue happy, gue cocok, gue cerita ke temen gue. Temen gue ada negor gue. Dia bilang, Dan, itu bukan gereja, itu persekutuan. Iya. So, iya, lu harus tuh ke gereja yang established, yang emang diakuin ini tuh sebuah gereja terdaftar, bukan persekutuan. Terus gue bela diri dong. Lah, tapi kan gue lebih bertumbuh di sini, lebih nyaman. Gue udah capek pakai topeng. Gue tempat ini bisa nangis di hadapan Tuhan, bisa belajar firman, bisa berkomunitas dengan sehat, gitu kan. Terus dia bilang satu kalimat, yaitu tapi selama masih ada gereja di tempat ini, lu harusnya memilih gereja untuk dalam rangka menghormati satu badan yang emang Tuhan diriin, kata dia. Nah, ya gue nggak langsung setuju sama dia, cuman gue jadi mikir, apakah gereja yang resmi itu didirikan oleh Yesus dan persekutuan-persekutuan tidak? Nah, itu pertanyaan lucu. Mau tahu lanjutannya? Pantengin terus podcast Let's Talk About Church. Because church is you. Ciao.